Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk setiap kebaikannya karena kita percaya bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah Bapa kita, dan biarlah namanya dimuliakan oleh tutur perbuatan kita hari ini. Kita serahkan hidupan kita dan kita awali dengan Kidung Jemaat 13, Kidung Jemaat 13 bait pertama dan yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Kidung Jemaat 13 bait pertama dan yang kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, ya Tuhan, Engkau juru selamat kami dan Engkaulah penolong kami. Kami percaya bahwa hari ini firman-Mu akan menopang kami untuk boleh menjalani hari ini. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama kita buka bersama-sama Kejadian 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 akan menjadi bacaan kita. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal-hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Cabai rawit, dari banyak cabai, ya cabai rawit atau mungkin cabai domba atau cabai, pokoknya cabai yang pedas-pedas itu biasanya kecil banget. Kalau yang besar kelihatannya aja gede, tapi sebenarnya nggak pedas-pedas banget. Sehingga kalau cabai rawit itu, khususnya saya nggak terlalu suka pedas ya. Jadi selalu menghindari. Walaupun kadang-kadang masakan tuh dipakai juga cabai rawit itu, bilang nggak pedas. Setelah dimakan oleh yang tidak suka pedas pasti tetap kepedasan. Kecil banget. Dan yang bikin pedas itu namanya capsaicin. Capsaicin itu yang ada zat kimia, zat yang ada di dalam diri si cabai itu yang membuat dia pokoknya di lidah itu entah dia melukai satu bagian sehingga efeknya adalah kepedasan itu. Dan itu juga kenapa orang senang makan pedas, karena ketika seperti itu kepedasan ngerilis hormon endorfin juga, membuat elemen bahagia. Makanya kenapa orang suka pedas walaupun nggak nyaman, walaupun kepedasan, walaupun kayaknya kalau saya ngeliat orang suka pedas itu kayak makan kok sukanya cari tantangan gitu ya. Tapi itu yang membuat bahagia. Jadi hal kecil berdampak besar. Nah, saudara-saudaraku, banyak hal kecil yang berdampak besar di hidup kita. Dan seringkali ketika kita meremehkan hal kecil, baik itu hal kecil yang baik maupun yang jahat, hal kecil yang jahat bisa merusak semua yang baik, tetapi sebaliknya hal kecil yang baik bisa berpengaruh dampak baik bagi segala yang jahat. Nah, ini yang terjadi pada Kejadian 6. Ketika Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, begitu juga dengan anak-anaknya, Kain dan Habel. Akhirnya manusia ini dari turun-temurun selalu melakukan banyak kejahatan. Walaupun dalam cerita ini sebenarnya dari Kain dan Habel sampai ke keturunan Nuh ini yang berikutnya, itu udah panjang banget. Udah berbelas berpuluh
keturunan. Sebenarnya berarti sudah dalam waktu, berarti udah lebih dari 100 tahun lah ya. Bisa sampai 1000 tahun lah, 10 keturunan, belasan keturunan lebih itu. Tetapi kejahatannya tetap sama. Dan kejahatan itu yang tadinya kecil cuma gara-gara makan buah nggak nurut, berdampaknya besar sekali kepada seluruh keturunan. Sehingga dalam bacaan kita termasuk mungkin sedikit review beberapa hal menarik seperti anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan bahwa anak Allah punya anak, bukan. Anak-anak Allah adalah eh, manusia-manusia yang diciptakan dari Taman Eden tadi, gitu, yang dekat kepada Tuhan. Kemudian sampai Kain Habil aja dia ibaratnya masih berinteraksi dengan Tuhan. Orang-orang yang dipercaya Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan. Itulah anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya pada Tuhan. Nah, yang bukan anak-anak Allah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Keturunan-keturunan setelahnya tapi yang tidak mengikut, baik itu keturunan Kain maupun keturunan yang lain. Nah, raksasa ya pada masa itu juga banyak orang-orang yang lebih besar gitu ya. Jadi yang ukurannya lebih besar, sama seperti di dunia saat ini kan ada juga orang-orang yang tingginya lebih dari 2 meter segala macam, itu banyak gitu ya. Tapi memang pada masa itu jauh lebih banyak karena mungkin juga pola hidup segala macam. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, secara fisik bagus, secara keturunan kita punya privilege atau kebanggaan tersendiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dianggap oleh anaknya sendiri oleh Tuhan. Tetapi kebesaran-kebesaran itu, kelebihan-kelebihan itu tidak membuat manusia hidup jadi lebih baik, enggak. Jadi kadang ketika kita sudah menerima banyak hal baik, justru kita nggak hidup baik. Kebalikannya, justru ketika kita menerima banyak hal buruk, itu membuat kita bisa jadi lebih baik. Nah, inilah yang akhirnya membuat di titik ini bertahun-tahun Tuhan sudah mencoba percaya lagi manusia, mencoba untuk manusia ini bisa jadi lebih baik. Tapi nggak ada perubahan, sehingga dipikir apakah kita mulai dari nol aja, mengubah semua manusia ini, diganti aja spesies manusia ini gitu. Sampai akhirnya nanti setelah ini kita akan membahas tentang Nuh, bahwa dari sekian, gara-gara dampak satu dosanya Adam dan Hawa, makan buah doang, kena semua keturunannya, kelihatan mereka jadi hebat, tetapi tetap dosanya nggak hilang. Sehebat-hebat manusia, sesempurna-sempurna manusia, tetap aja berdosa. Tetapi karena ada satu orang di antara sekian banyak orang yang perkasa dan hebat itu, orang-orang yang percaya Tuhan, ada yang benar-benar sungguh-sungguh hidup tulus, kudus, yaitu Nuh. Hal kecil yang berdampak, dan kita tahu bahwa setelah itu ada penebusan melalui tindakan dan apa yang dilakukan oleh Nuh. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita mau belajar apa di hidup kita? Hidup kita bahwa betul kadang-kadang gara-gara hal kecil hidup kita bisa jadi berantakan. Hal yang sepele kita nggak perhatikan. Tetapi juga di hal yang kecil juga, kalau itu adalah hal baik, itu bisa berdampak besar. Jadi kita harus berhati-hati dan sungguh-sungguh seksama ketika kita menjalani hidup ini. Harus dijalani dengan penuh kesadaran. Karena seringkali kita hanya sadar pada hal-hal besar, keputusan-keputusan besar, relasi-relasi yang besar, pelayanan yang besar, semuanya yang gede-gede, yang kita anggap hebat, yang kita dilihat orang banyak, yang jadi kebanggaan kita, hal-hal yang kita sukses, itu kita sadar. Tapi ketika hal kecil, kesalahan sepele, bahkan kekurangan yang sepele, kita karena nggak memperhatikan kita lewatkan, itu perlu kita perhatikan. Karena di hal kecil itu juga seringkali hidup kita bisa terselamatkan kalau kita memperhatikan hal kecil. Semoga dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, mari sama-sama kita memperhatikan hal kecil, kita antisipasi hal-hal yang nggak perlu terjadi, dan biarlah hari ini Tuhan memberikan kita hikmat, bijaksana, dan kehati-hatian dalam melakukan segala hal, termasuk hal-hal yang kecil. Tuhan mampukan kita untuk menjalani hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa melalui hal-hal kecil kami juga dikaruniakan banyak hal. Ajarkan kami sama, hati-hati, dan biarlah hal kecil ini bisa kami tata. Hal buruk yang kecil bisa kami hindari, tetapi hal baik yang kecil bisa kami kembangkan, bahkan menjadi satu pengharapan di hidup kami. Kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan pergumulan kami hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.